wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Faiz Nabil channel pembelajaran, tutorial, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas materi kelas 8 semester yang kedua, yaitu bangun ruang sisi datar. Materi ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu bangun ruang kubus. Nah, kali ini akan kita bahas terkait dengan prisma. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, ya, senantiasa saya berdoa mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah, senantiasa dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun, dan senantiasa terhindar dari COVID-19. Dan saya berpesan, senantiasa marilah kita lakukan protokol kesehatan, senantiasa tingkatkan imun kita, kemudian perbanyak olahraga, makan bergizi, dan juga banyak istirahat, ya. Nah, dan yang tak kalah pentingnya bagi anak-anakku semua atau kita dimanapun berada, tetap semangat belajar walaupun pembelajaran kita adalah tetap masih pembelajaran jarak jauh. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Ya, prisma yang ada di sekitar kita lihat. Nah, ada dua buah gambar yang saya sajikan di sini. Ada gambar gubuk di tengah sawah. Kita lihat, kita perhatikan atapnya. Nah, atap yang ada, kemudian juga badan dari gubuk ini. Nah, baik atap maupun juga badan ini bisa dikategorikan dalam bentuk prisma. Kemudian yang kedua, ketika kita berkemah, kita mendirikan tenda, maka tenda yang ada kalau kita lihat secara utuh, maka itu pun juga bisa dikategorikan menjadi bangun ruang prisma. Masih banyak lagi bangun ruang prisma yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, berikutnya, apa sih pengertian dari prisma itu? Ya, pengertian dari prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang yang saling sejajar dan kongruen. Selanjutnya, dua bidang itu disebut sebagai bidang alas dan bidang atas. Dan antara bidang alas dan bidang atas itu dihubungkan bidang tegak yang bisa berbentuk persegi panjang, bisa juga berbentuk jajar genjang. Ini pengertian dari prisma. Nah, bisa dipahami bahwa prisma adalah dibatasi atau bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang yang saling sejajar dan kongruen. Selanjutnya disebut sebagai alas ataupun juga atas. Dan keduanya dihubungkan bidang tegak berbentuk persegi panjang ataupun juga jajar genjang. Nah, kenapa kok bisa berbentuk persegi panjang ataupun juga jajar genjang? Kalau berbentuk persegi panjang, maka posisi dari prisma itu nanti adalah prisma tegak. Sementara kalau bentuk sisi tegaknya itu berupa jajar genjang, maka prismanya itu sering disebut sebagai prisma condong atau prisma miring. Nah, kemudian sifat-sifat dari prisma. Nah, ini saya ambil dari blog Ruang Guru. Sifat yang pertama tadi dari pengertian tadi bahwa bentuk alas dan juga atap ataupun atas itu adalah kongruen. Artinya apa? Sama dan sebangun, bentuknya sama, ukurannya sama. Kemudian yang kedua, setiap sisi bagian samping atau bidang tegak tadi bisa berbentuk persegi panjang ataupun juga jajar genjang. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian umumnya memiliki rusuk tegak, tetapi ada juga prisma yang tidak memiliki rusuk tegak, ya. Karena apa? Tadi ada prisma condong tadi. Kemudian setiap diagonal bidang pada sisi yang sama, maka ukurannya pun juga pasti akan sama. Baik, yang berikutnya. Kita perhatikan ada 4 buah bangun ruang. Keempat bangun ruang ini bisa dikategorikan menjadi prisma. Yang pertama ini disebut sebagai prisma segitiga. Kemudian yang kedua prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6. Nah, kita perhatikan dari gambar yang kedua ini. Dari gambar yang kedua kita bisa melihat ini adalah gambar balok. Nah, tapi balok di sini atau gambar balok di sini ini bisa dikategorikan sebagai prisma segi 4. Ya. Jadi kita bisa membuat satu kesimpulan, oh ternyata prisma segi 4 itu pun juga merupakan balok. Atau sebaliknya, balok pun bisa dikategorikan sebagai prisma. Nah, kemudian perlu dipahami bahwa balok ataupun juga kubus itu juga termasuk kategori prisma, prisma segi 4 mestinya.
Nama jenis prisma, ya, nama jenis prisma kalau kita melihat tadi ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, kemudian prisma segi 6. Ini dilihat dari bidang alasnya, dari bentuk bidang alasnya. Kalau alasnya berbentuk segi 3 ya berarti prismanya dinamakan prisma segi 3. Alasnya berbentuk segi 4 berarti prisma segi 4, prisma segi 5 dan seterusnya. Nah, jadi jika alasnya berbentuk segitiga maka prismanya disebut sebagai prisma segitiga. Kalau alasnya berbentuk segi 5 maka prismanya disebut sebagai prisma segi 5 dan seterusnya. Unsur-unsur yang dimiliki oleh prisma, perhatikan unsur-unsur yang dimiliki oleh prisma. Pada setiap prisma selalu ditemukan unsur-unsur seperti ini. Yang pertama ada titik sudut atau titik pojok, kemudian ada rusuk, sama dengan balok juga. Ada sisi, ada diagonal sisi, kemudian ada diagonal ruang, kemudian ada bidang diagonal. Unsur-unsur ini pun nanti juga akan kita temukan pada sebuah prisma. Yang akan kita bahas di SMP hanya 1 dan 4. Nah, 1 dan 4 titik sudut, dan juga yang keempat adalah sisi, ya, titik sudut ataupun juga sisi. Tetapi nanti juga perlu kita pahami, ya, kita pahami. Ya, jadi yang kita pahami itu nanti titik sudut, kemudian rusuk, kemudian sisi, kemudian diagonal sisi, kemudian diagonal ruang dan diagonal bidangnya nanti sebagai tambahan saja. Nah, kemudian kita bisa lihat dalam bentuk tabel. Nah, nama jenis prismanya ada prisma segi 3, segi 4, segi 5, segi 6 seperti yang ada pada gambar tadi. Titik sudutnya ada berapa? Kalau prisma segi 3 ada 6 buah. Kemudian rusuknya ada berapa? 9 buah. Bawah 3, kemudian yang tegak 3, kemudian yang di atas juga 3. Kemudian sisinya ada berapa? Bawah 1, atas 1, kemudian yang tegak 3. Kemudian diagonal sisinya kalau segitiga dia tidak punya, yang bawah alasnya tidak punya diagonal, yang punya adalah yang atas, yang tegak, ya, yang tegak setiap persegi panjang memiliki 2 diagonal, berarti 2 kalikan 3 sehingga akan kita dapatkan 6 buah diagonal sisi. Nah, prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6 bisa kalian pelajari atau kalian lihat pada tabel ini kalau perlu dibuat rangkuman, ya. Jadi ini unsur-unsur yang dimiliki oleh beberapa prisma. Kita lanjutkan. Nah, sebagai contoh yang pertama ada prisma segi 5 EFGHI JKLMN. Gambarnya seperti ini. Jadi alasnya itu adalah segi 5 EFGHI. Nah, ini alasnya EFGHI. Kemudian atasnya itu tidak lain adalah JKLMN. Nah, dari prisma ini apa yang diminta? Titik sudut ada 10 buah. Siapa saja? Nah, ini tinggal kita lihat aja EFGHI. Kemudian JKLMN itu adalah titik sudutnya, ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini tadi sudah saya sebutkan. Kemudian yang kedua, rusuknya ada 15 buah. Di bagian alas ada rusuk EF, ada FG, GH, HI, IE. Nah, ini pada alasnya. Kemudian pada tutupnya ya kita mulai dari JK, kemudian KL, kemudian LM, MN, dan juga JN atau NJ. Kemudian yang tegak, rusuk tegaknya mulai dari EJ, rusuk EJ, kemudian FK, kemudian GL, dan yang terakhir adalah IN. Ya, bisa kita pahami. Alasnya ada 5 rusuk, kemudian atasnya ada 5 rusuk, kemudian juga yang tegak juga ada 5 rusuk, sehingga jumlah semua rusuknya ada 15. Sisinya ada 7 buah, mana saja? Alasnya. Nah,
Nah, itu alasnya. Kemudian alasnya adalah EFGHI segi 5 ya. Kemudian tutupnya, nah itu yang di atas ya, JKLMN. Kemudian yang berikutnya ya, 5 persegi panjang yang merupakan sisi tegaknya itu adalah EFKC, kemudian FGLK dan seterusnya. Ini ilustrasi gambarnya, ini yang pertama, yang kedua, oke, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, nah yang atas tadi atas dan bawah sudah tadi ya, sehingga semuanya ada 7 buah. Kemudian diagonal sisinya bisa kita lihat dari titik E kita bisa hubungkan ke G, itu di bagian alasnya. Dari F kita bisa hubungkan ke, atau dari E ke G, kemudian E ke H, kemudian dari F ke I, F juga ke H, dari G ke I, G ke E dan seterusnya. Pada alas ada 5 buah ya, pada alas ada 5 buah. Ini seperti gambar ya, seperti bintang, gambar bintang ini. Nah, kalau di alasnya ada 5, berarti di atasnya juga harus ada 5 ya, ditutupnya juga ada 5 ya, ini tidak perlu dibuat. Nah, ini jadi tinggal kita contoh saja dari alasnya. Kemudian bidang tegaknya, nah bidang tegaknya tadi sudah dikatakan ada 10 diagonal, sehingga totalnya ada berapa diagonalnya pada prisma segi 5. Ada tadi ada 5 ditambah 10 berarti ada 20. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini kesimpulan yang bisa kita dapatkan. Pada prisma segi N, nah, ini perlu dicatat, ini penting nih. Pada prisma segi N, banyaknya titik sudut atau titik pojok itu dirumuskan sebagai 2N. Artinya apa ini? Kalau misalkan prisma segi 3, berarti banyaknya sudut itu tidak lain adalah 2 kalikan 3, berarti ada 6. Prisma segi 5 berarti banyaknya titik sudut 2 kali 5, berarti ada 10. Jadi bawah 5, atas 5. Kemudian yang kedua, banyaknya rusuk itu ada 3 kalikan N. Kalau prisma segi 3 ya berarti 3 kalikan 3, 9. Prisma segi 5 berarti 3 kalikan 5, ada 15 rusuknya. Banyaknya sisi ada N ditambah 2. Nah, N itu tidak lain adalah merupakan sisi tegaknya. Ya, kalau segi 5 berarti sisi tegaknya juga ada 5 tambah 2 berarti ada 7. Nah, banyaknya diagonal sisi ada N dikalikan N dikurangi 1. N dikalikan N dikurangi 1. Ya, N dikalikan N dikurangi 1. Sehingga tadi kalau segi 5 tadi banyaknya diagonal sisi tadi ada 20 kan. Nah, N itu berarti 5 kalikan 5 dikurangi 1. 5 kurangi 1 4, berarti 5 kalikan 4 sama dengan 20. Nah, contoh yang kedua, gunakan rumus di atas. Nah, gunakan rumus ini untuk menentukan banyaknya titik sudut, banyaknya rusuk, banyaknya sisi, dan banyaknya diagonal sisi pada prisma segi 15. Nah, ini kalau kita buat gambar ini luar biasa, ini susahnya ya. Jadi lama kalau kita buat gambar kemudian kita hitung satu persatu. Nah, tapi kalau kita sudah punya rumus ini gampang. Nah, berapa banyaknya titik sudut pada prisma segi 15? Berarti tadi apa? 2 kalikan 5, 15. 2 kalikan 15 ada 30. Berapa banyaknya rusuk? 3 kalikan 15 ada 45. Berapa banyaknya sisi? Ya, N ditambah 2 berarti 15 ditambah 2 sama dengan 17.
kemudian berapakah banyaknya diagonal sisi? Nah, diagonal sisi tadi, diagonal sisi banyaknya adalah 15 kalikan 15 dikurangi 1, 15 kalikan 14. Nah, ini penjelasannya. Nah, ini tadi saya sudah katakan tadi. Nah, N-nya 15, maka akan kita dapatkan, nah, banyaknya titik sudut ada 32 kalikan 15. Banyaknya rusuk 3 kalikan 15 sama dengan 45. Kemudian banyaknya sisi ada N ditambah 2 sama dengan 15 ditambah 2 sama dengan 17. Kemudian banyak diagonal, diagonal sisi tadi N kalikan N dikurangi 1. 15 kalikan 14 sama dengan, nah ini 210. Ya, ini cara menentukan unsur-unsur dari sebuah prisma dengan menggunakan rumusan. Nah, ini contoh yang ketiga. Suatu prisma segi N memiliki banyak rusuk 51. Nah, sekarang dibalik ini. Memiliki banyak rusuk 51. Tentukan N-nya. Ingat, banyaknya rusuk tadi adalah apa tadi? Ya, banyaknya rusuk tadi 3 kali N. Nah, masukkan aja ke dalam rumus itu. Nah, berapa N-nya, kemudian banyaknya titik sudut ada berapa, banyaknya sisinya ada berapa, banyaknya diagonal sisinya ada berapa. Nah, ini kita selesaikan. Banyaknya rusuk itu adalah 3N. Oh, berarti 3N sama dengan 51. Nah, berarti N-nya sama dengan 51 dibagi 3 sama dengan 17. Nah, prisma itu dinamakan sebagai prisma segi 17. Nah, N-nya sudah ketemu. Banyaknya titik sudut tadi 2 kali, ya, 2 kali N, berarti 2 kalikan 17 sama dengan 34. Banyaknya sisi N ditambah 2, berarti 17 tambah 2 19. Banyak diagonal sisi sama dengan N dikalikan N dikurangi 1, berarti 17 dikalikan 16 sama dengan, ya, 272. Cukup mudah. Intinya kita harus memahami rumusan yang saya berikan tadi. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke volume. Nah, untuk pertemuan kali ini nanti kita sampai pada volume dulu. Ya, sampai volume prisma dulu. Untuk luasnya, nah, kita tunggu untuk pertemuan yang berikutnya nanti. Volume prisma. Nah, sekarang perhatikan, bagaimana cara menghitung volume prisma? Perhatikan ilustrasinya. Oke. Nah, berikut akan kita lihat ya cara mendapatkan rumusan volume prisma. Perhatikan ada gambar apa ini? Ya, ada gambar kubus ya, atau balok ini ya, ukurannya antara rusuk alas tidak sama dengan tingginya. Ini balok ini ya. Jadi pada balok ABCDEFGH luas alas, nah, luas alas dari balok ini tidak lain adalah DA kalikan AB, sehingga volumenya itu tidak lain adalah DA kalikan AB masih dikalikan dengan tingginya, yaitu BF. Ya. Kemudian yang menjadi permasalahan, nah, bagaimana cara mendapatkan volume prismanya atau rumusan volume prismanya? Kita potong balok ini menjadi 2 bagian sama besar secara garis diagonalnya. Nah, ini kita potong. Ya. Setelah kita potong, kita pisahkan, ya, bisa dipahami. Jadi keduanya atau balok tadi dipotong berdasarkan diagonalnya, kemudian dipotong, ya, diambil salah satu. Nah, balok ABCDEFGH setelah dipotong melalui sisi EG sehingga terbentuk 2 prisma sekarang. Prismanya namanya prisma segitiga. Bagaimana volumenya? Mesti volumenya sama. Nah, volumenya mesti sama karena dibagi menjadi 2, sehingga volumenya menjadi setengah dari volume balok. Nah, jadi volume, ya, volume salah satu prisma segitiga ini tadi mestinya itu tidak lain adalah separuh atau setengah dari volume balok ABCDEFGH, sehingga kita bisa tuliskan, ya, pada prisma ABCEFG alasnya adalah segitiga ABC dan tingginya adalah BF. Jadi
Yang tadi segitiga ABC ini tadi alasnya, ya. Sementara tingginya adalah BF. Luas segitiga ABC. Kita masih ingat luas segitiga ABC? Ya, setengah kalikan luas ABCD. Kenapa kok setengah kalikan luas ABCD? Karena ini tadi separuhnya. Nah, kalau ini kita bagi menjadi 2, berarti ABC itu juga separuh dari, nah ini ABCD. Nah, berikutnya, nah, volume prisma ABCEFG atau prisma ini segitiga ini tadi tidak lain adalah setengah dari volume balok. Nah, setengah dari volume ABCDEFGH. Nah, padahal kita tahu volume ABCDEFGH tadi adalah ini, ya. Nah, ini tadi luas DABC kita kalikan dengan BF. Nah, kita uraikan lagi. Nah, sementara volume ABCEFG, ya, itu tidak lain adalah, nah ini tadi setengah. Kalau setengah kalikan luas ini sama artinya dengan luas segitiga. Jadi setengah kali luas DABC, setengah kali luas DABC tadi adalah luas segitiga ini, luas segitiga ABC, ya, dikalikan dengan tingginya adalah BF. Nah, berarti kesimpulan kita apa ini? Kesimpulan kita, volume prisma segitiga ini tidak lain adalah luas segitiga yang merupakan alasnya dikalikan dengan BF atau tingginya. Jadi kesimpulan kita, volume prisma ABCEFG adalah luas alas dikalikan tinggi. Nah, volume ini atau rumusan ini itu berlaku untuk semua, ya, volume prisma tegak. Kita lanjutkan. Nah, kesimpulan kita, untuk setiap prisma rumus menghitung volume adalah, ya, volume sama dengan luas alas dikalikan tinggi, V sama dengan LA kalikan T. Volume atau V itu adalah volume prisma, kemudian LA itu adalah luas alas prisma, sementara T adalah tinggi prisma. Dengan catatan bahwa, ya, pada prisma luas alas tergantung pada jenis prisma itu. Kalau prismanya prisma segitiga, ya berarti luas alasnya ini kita hitung luas segitiga. Kalau alasnya berbentuk segi 4, ya berarti luas segi 4. Alasnya berbentuk segi 6, ya berarti luas alas yang kita hitung adalah luas segi 6. Nah, kemudian luas alas sama dengan luas tutupnya, itu jelas. Jadi sekali lagi, volume prisma sangat tergantung dengan bentuk bidang alasnya. Nah, sekarang luas alas prisma. Nah, karena apa? Ini perlu juga kita cermati. Sebenarnya di kelas-kelas sebelumnya ini sudah dipelajari terkait dengan bidang datar. Ya, luas alas, ya, luas alas prisma bentuknya bermacam-macam, mulai dari yang paling sederhana adalah segitiga, segi 4, segi 5, dan seterusnya. Nah, ini sebagaimana sudah diketahui, luas alas prisma tergantung pada jenis alas prisma atau jenis prisma. Nah, ini sekarang kita lihat ada prisma segi 6. Bagaimana menghitung luas alasnya? Nah, ini ilustrasi menghitung luas alas dari prisma yang bentuknya adalah segi 6. Nah, segi 6-nya, segi 6 beraturan. Nah, ini kita lihat alas sebuah prisma berbentuk, ya, segi 6 beraturan. Ternyata segi 6 beraturan itu terbentuk dari 6 buah segitiga sama sisi yang kongruen. Nah, ini jadi segi 6 beraturan. Nah, salah satu segitiganya adalah segitiga ABO atau AOB. Panjang salah satu sisinya
Itu tidak lain AB sama dengan S, kemudian BO atau OB juga S, kemudian OA juga S, segitiga sama sisi. Nah, kalau di sini tadi ada 6 buah segitiga sama sisi, maka bagaimana cara menghitung luas segi 6 beraturan ini? Ya tinggal kita kalikan. Kita cari terlebih dahulu luas segitiga sama sisinya, baru kita kalikan 6. Ini cara menyelesaikannya. Nah, ini kita bisa lihat. Jadi pada segitiga ABO tadi sudah saya katakan AB sama dengan AO, kemudian sama dengan BO. Itu adalah merupakan sisi dari sebuah segitiga sama sisi yang panjang sisinya adalah S. Kemudian kita bisa lihat tinggi dari segitiga AOB atau ABO itu adalah T. Di mana T-nya? Nah, ini T-nya. Ini tingginya. Nah, berapa tingginya? Ingat di teorema Pitagoras, ya, teorema Pitagoras. Ya, tingginya adalah ini setengah S kalikan akar 3, setengah S kalikan akar 3. Ini pakai perbandingan, ya, sisi yang ada pada segitiga, ya, segitiga dengan sudut istimewa, yaitu sudutnya adalah sudut 30 dan 60 derajat. Ya, di teorema Pitagoras di video saya sebelumnya bisa dilihat kembali. Ya, jadi tinggi dari segitiga ABO tidak lain adalah setengah kalikan S dikalikan akar 3. Sehingga luas segitiga ABO tidak lain adalah setengah alas kalikan tinggi, atau nah ini S kalikan setengah. Ya, jadi setengah kalikan alas atau alas kalikan tinggi dibagi 2. Alas kalikan tinggi dibagi 2. Alasnya adalah S, nah, alasnya tadi adalah S, kemudian tingginya adalah setengah S, ya, setengah S akar 3 masih dibagi 2. Sehingga akan kita dapatkan hasilnya. Nah, ini 1/4 S pangkat 2 akar 3 itu adalah luas segitiga sama sisi. Salah satu luas segitiga sama sisinya adalah ini. Nah, sehingga luas segi 6 beraturannya adalah siapa? 6 kalikan luas segitiga ABO. Nah, 6 kalikan 1/4, ya, 6 kalikan 1/4 S pangkat 2 kalikan akar 3, yang tidak lain adalah 3/2 S pangkat 2 akar 3. Nah, ini diingat-ingat, ya, dicatat, kemudian diingat-ingat. Luas segi 6 beraturan. Nah, ini kesimpulan kita. Luas segi 6 beraturan ini dirumuskan, ya, tidak lain adalah 3/2 S pangkat 2 kalikan akar 3. L adalah luas segi 6 beraturan, S adalah panjang sisi dari segi 6 itu. Kemudian kalau rumus luas segitiga, kita ingat lagi, secara umum luas segitiga itu rumusnya adalah alas kalikan tinggi dibagi 2. Tetapi kalau segitiganya segitiga sembarang, bagaimana rumusnya? Kita pakai rumus luas atau dengan menggunakan setengah keliling itu, ya. Jadi akar dari setengah keliling kita kalikan dengan setengah keliling dikurangi S1 kalikan setengah keliling dikurangi S2 dikalikan juga setengah keliling dikurangi S3 akarnya. Itu adalah luas segitiga sembarang. Ini rumusannya. Jadi kalau ada segitiga model apapun, ketika diketahui ketiga panjang sisinya, maka kita bisa masukkan ke dalam rumusan ini, ya. Kalau itu segitiganya adalah segitiga sembarang, cari dulu kelilingnya, kemudian hitung setengah kelilingnya, baru kita masukkan ke dalam rumusan ini. Nah, ini contoh yang pertama. Perhatikan prisma ABC DEF, ya, yang ada di samping kanan ini. Ukurannya, ya, pada alasnya atau pada atapnya, ukurannya ini adalah EF 6 cm, kemudian DF itu 8 cm. Di sini ada segitiga siku-siku. Kemudian tinggi dari prisma itu adalah 15 cm. Yang menjadi pertanyaan adalah hitunglah volume prisma itu. Cara menyelesaikannya,
Oke, AC sama dengan DF. Ya, AC sama dengan DF. AC sama dengan DF. Nah, ini kan alas dan atasnya sama-sama 8. Kemudian BC, ya BC sama dengan EF. BC sama dengan EF, 6 juga. Nah, jadi ukuran pada alasnya sudah diketahui. AD adalah tinggi, ya, jadi AD adalah tinggi prisma 15 cm. Nah, dan sudut F adalah sudut sama dengan sudut C, sama-sama 90 derajat. Berarti segitiga alasnya atau alasnya berbentuk segitiga siku. Berapa volumenya? Harus kita hitung dulu luas alasnya. Luas alasnya atau volume itu tidak lain adalah luas alas kalikan tinggi. Luas alasnya kita cari dulu, alas kalikan tinggi kalikan dibagi 2. Jadi alas kalikan tinggi bagi 2. Ya, 8 kalikan 6 dibagi 2. Hasilnya adalah 24 cm persegi. Ini luas alasnya. Kalau luas alasnya sudah ketahui atau sudah kita dapatkan berapa volumenya, ya tinggal kita kalikan dengan tingginya. Kita masukkan ke sini. 24 cm persegi kalikan 15 cm sama dengan 360 cm kubik. Ini volume prismanya. Kita lanjut. Nah, contoh yang kedua. Nah, ada prisma segi 5 EF GHI JKLMN. Nah, prisma segi 5. Nah, prismanya segi 5 beraturan ini ya. Prisma segi 5 beraturan. Kemudian panjang rusuk alasnya 8 cm, sementara tingginya itu tidak lain adalah 14 cm. Kemudian diketahui O adalah titik pusat alasnya, ya, titik pusat alasnya. Ini tidak lain adalah titik O. Kemudian tinggi salah satu segitiganya, nah ini OP, tinggi salah satu segitiganya OP. Ini tidak lain adalah 5,5. Ini kebetulan tingginya sudah diketahui ini. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah tentukan volume prisma. Ada berapa segitiga pada alasnya? Nah, itu kuncinya. Sisi segi 5 EFGHI itu adalah 8 cm, kemudian tinggi prismanya 14, kemudian OP itu tidak adalah 5,5 cm. Berapa volumenya? Ya, kita ingat-ingat ya gambarnya. Nah, ini. Kita ambil alasnya, kemudian kita ambil salah satu segitiga alasnya. Nah, tadi ternyata ada segitiga di mana panjang alas dari segitiganya 8, kemudian tinggi segitiganya adalah 5,5. Berarti untuk menghitung luasnya gampang, tinggal alas kalikan tinggi dibagi 2. Nah, ini. Jadi volume itu sama dengan luas alas kalikan tinggi. Jadi ketika nanti luas segi 5 ini sudah kita dapatkan, tinggal kita kalikan tingginya ini. 5 kalikan luas segitiga EFO dikalikan dengan tinggi. 5 kalikan luas segitiga EFO setengah kalikan, nah atau 8 kalikan 5,5 dibagi 2, baru dikalikan tingginya 14. Hasilnya 5 kalikan 22 dikalikan 14, hasilnya adalah 110 kalikan 14. Nah, ini 1540 cm. Nah, ini volume itu cm kubik ya. Ini ralat, bukan cm persegi tapi cm kubik. Ya, itu caranya. Jadi cukup sederhana. Langkahnya tadi, nah, hitung luas salah satu segitiganya, setelah itu dikalikan 5 untuk menentukan luas alasnya atau luas segi 5-nya, baru dikalikan dengan tingginya. Selesai. Nah, ini contoh yang ketiga. Pada prisma ABCDEF GHA ABCDEF GHI JKL, ini prisma segi 6 tadi sudah. Kemudian panjang salah satu rusuk alasnya adalah 12 cm, kemudian tingginya itu adalah 20 cm. Berapakah luas alasnya, kemudian berapakah volume prismanya? Ini kita percepat saja. Nah, ini cara menyelesaikannya. Sisi alasnya S12, kemudian tinggi prismanya 20,
Nah, luas alasnya sama dengan berapa, kemudian volumenya berapa. Ingat dengan rumusan tadi, luas alasnya tidak lain adalah luas segi 6. Kita masukkan ke dalam rumusannya, 3/2 S pangkat 2 kalikan akar 3 sama dengan 3/2 kalikan 12 dipangkatkan 2 kalikan akar 3. Hasilnya adalah 216 akar 3. Ini luas alasnya. Ya, jadi luas alasnya atau luas segi 6 beraturannya adalah 216 akar 3 cm persegi. Kemudian volumenya bagaimana? Volumenya luas alas kalikan tinggi, berarti 216 akar 3 dikalikan 20. Nah, hasilnya adalah 4.320 akar 3 cm kubik. Ya. Ini volume dari prisma. Ya. Untuk luasnya kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Masih banyak kekurangan, ya. Saya mohon maaf. Pesan saya, tetap dukung channel ini ya, agar lebih berkembang lagi. Caranya like, kemudian subscribe, kemudian komen, kemudian juga share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Saya akhiri sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.